Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Nabi Musa dan lelaki sesat yang ternyata seorang waliullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pendosa yang sangat mengharap rahmat Allah, lebih dekat di sisi Allah daripada ahli ibadah yang putus asa akan rahmat Allah. Hadits riwayat Ibnu Mas'ud. Di dalam kitab Al-Mawais Al-Ushfuriyah diceritakan, pada masa Nabi Musa, ada seorang laki-laki meninggal. Karena ia sesat, maka penduduk setempat enggan untuk memandikan dan menguburkannya. Mereka malah menedanginya dan membuangnya ke tempat sampah. Maka, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa dan berfirman, "Hai Musa, ada seorang laki-laki yang meninggal. Mayatnya dibuang di tempat sampah. Ia adalah salah seorang dari waliku. Ia belum dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Pergilah kamu ke sana, mandikanlah, kafanilah, dan sholatilah, lalu kuburkan dengan baik." Kemudian Nabi Musa mendatangi tempat tersebut. Ia bertanya kepada penduduk setempat tentang mayat tersebut. "Apakah ada seorang laki-laki yang baru meninggal di daerah sini?" tanya Nabi Musa. "Ya, ada. Seorang laki-laki sesat, bermoral rusak telah mati di sini." "Di mana mayatnya?" "Allah menyuruhku kemari karena laki-laki itu." Bersama mereka, Nabi Musa pun pergi menghampiri mayat itu. Ketika melihat langsung mayat yang terbuang di tempat sampah itu, dan mendengar penuturan penduduk tentang keburukan perbuatannya, maka Nabi Musa penasaran. "Wahai Tuhan, Kau suruh aku mengkafani dan mensolatinya, sementara kaumnya menyaksikan dia seorang yang tercela. Engkau lebih tahu dari mereka tentang kebaikan dan keburukan." Allah berfirman, "Wahai Musa, kaumnya memang benar menjatuhkan hukuman karena keburukan perbuatannya. Hanya saja ketika ia mati, aku mengampuninya karena 3 hal. Orang-orang yang berbuat dosa yang memohon ampunanku, pastilah aku memberikannya. Bagaimana aku tidak mengampuni dia, akulah yang Maha Penyayang." "Apakah 3 hal itu wahai Tuhan?" tanya Nabi Musa. Allah berfirman, ketika akan meninggal, ia berkata, "Wahai Tuhan, Engkau tahu dengan semua maksiat yang aku lakukan. Hatiku sebenarnya sangat membenci maksiat itu. Ada 3 hal yang membuatku begitu. Pertama, karena hawa nafsu, pergaulan buruk dan karena iblis terkutuk. 3 hal ini yang menyeretku ke kancah maksiat. Engkau tahu itu, ampunilah aku. Kedua, Engkau tahu kenapa aku berbuat maksiat. Itu karena hidupku dikitari oleh kemaksiatan. Padahal aku lebih suka bergaul di lingkungan orang solih dan zuhud. Bersama mereka lebih kusuka daripada dengan orang-orang sesat. Ketiga, sungguh, orang solih lebih baik daripada orang jahat. Orang solih lebih kusukai. Bila datang kepadaku orang solih dan jahat, pasti akan kudahulukan orang solih." Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, lelaki itu berkata, "Wahai Tuhan, andaikan Kau ampuni dosaku, maka akan bergembiralah para wali dan nabimu. Sedangkan setan yang memusuhimu dan musuhku akan bersedih. Apabila Kau siksa aku karena ulah dosaku, maka setan dan sekutunya akan bergembira. Sedangkan para wali dan para nabi akan bersedih. Ku tahu kegembiraan para nabi dan para wali lebih Kau suka daripada kegembiraan setan dan sekutunya. Ampunilah aku ya Allah. Kau tahu apa yang aku katakan. Maka rahmatilah dan ampunilah dosaku. Maka ku rahmati dan ku ampuni dia, karena aku Maha Penyayang. Lebih-lebih kepada orang yang telah mengakui dosanya. Maka, ku ampuni dia dan ku maafkan semua dosanya. Wahai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan. Akan kuampuni orang yang mensolatinya,
menghadiri pemakamannya karena kemuliaan lelaki tersebut. Dari Abu Hurairah berkisah berdasarkan cerita Nabi. Hiduplah seorang laki-laki yang selama hidupnya tak pernah berbuat baik, selain keyakinan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ketika ajal siap menjemput, ia berpesan kepada keluarganya, "Jika aku mati, bakarlah. Buang abunya ke laut saat anginnya bertiup." Keluarganya pun memenuhi pesan tersebut. Ketika di akhirat, Allah bertanya kepadanya, "Amal apakah yang kau jadikan bekal?" "Hanya rasa takut menghadap Engkau, wahai Tuhan," jawabnya. Lantas Allah mengampuninya. Sedangkan dia sama sekali tak pernah berbuat baik selain mengesahkan Allah. Nah, para sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa seburuk apapun kita, sejauh apapun kita dari Allah, jangan pernah merasa jauh atau bahkan putus asa dengan rahmat Allah. Ketika kita yakin dosa kita sebesar kapal, ingatlah bahwa rahmat Allah seluas samudra.